Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur pada berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh masih dapat merasakan kasih setia-Mu, kami masih merasakan kesehatan di dalam diri kami, masih merasakan nafas kehidupan yang daripada-Mu. Berkatilah kami Tuhan, biarkanlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 28. Ayatnya masih sama. Kejadian 1 ayat 28, kakak baca ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Siapa tadi yang mendengarkannya? Apa yang kakak baca dari ayat Alkitab itu? Tentang apa? Diberkati. Ada hewan-hewan apa tadi yang kakak sebutkan? Burung, baru apa lagi? Ada satu lagi. Iya, ikan-ikan di laut. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan yang difirmankan pada minggu kemarin yaitu segambar yang minggu kemarin dan serupa dengan Tuhan. Nah, kita diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6. Kita ciptaan yang istimewa. Dahulunya Tuhan itu menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan bumi, dan Tuhan menciptakan apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Tuhan itu menyajikan atau menyiapkan untuk manusia. Tanpa kita sadari, kita adalah ciptaan terakhir yang diciptakan Tuhan. Tuhan menyiapkan dulu semua kebutuhan kita. Siapa di sini yang terpenuhi kebutuhannya? Terpenuhi semuanya? Diberkati gak hidupnya? Coba apalah contoh kita diberkati sama Tuhan? Kita bisa melakukan apalah hari ini? Bersekolah minggu bersama-sama. Masih bernapas kan hari ini? Itulah berkat yang besar sekali yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Betul atau tidak? Betul. Nah, kakak mau bikin cerita. Di sini kakak ambil siapa namanya ya? Wiwi. Arion diberikan sebuah hadiah taman yang besar kepada dari ayahnya. Ayahnya bilang, Arion, ini hadiah yang paling istimewa yang harus kau jaga. Tumbuh-tumbuhan ini harus kau siram. Nah, apa yang kau lakukan Arion sehingga membuat hati ayahmu tersenyum? Merawatnya. Boleh gak membuang sampah di situ? Tidak boleh. Begitu juga dengan kita yang semua disediakan Tuhan, mulai dari tanaman, bunga-bunga itu tidak boleh dipetik ya. Hewan-hewan tidak boleh dipukul. Siapa di sini suka memukul hewan? Pasti ada kan? Ada atau tidak? Ada. Ada. Salah tak memukul hewan? Salah. Kalau dia jahat baru dipukul. Kalau dia nggak mengganggu jangan dipukul ya. Dia juga ciptaan Tuhan. Tetapi tidak sama dengan manusia. Apa bedanya? Coba apa beda hewan sama kita? Iya, hewan berkaki 4. Kita berkaki. Tapi tanpa kita sadari perbedaannya sangat-sangat jauh. Apa itu ya? Oke, kakak akan sebutkan. Hewan tidak mempunyai akal budi, tetapi kita mempunyai akal budi untuk apa ini? Berpikir. Itulah bedanya. Kita sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, kita adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Manusia yang pertama sekali diciptakan di bumi ini siapa?
Karena ada ular. Ngapain ular itu sama orang itu? Merayu mereka untuk makan apel. Kalau mereka memakan apel, maka Tuhan marah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita merusak tanaman yang ada di gereja ini, Tuhan bakalan rawat tanaman itu. Kita juga adalah anak-anak sekolah minggu yang diberkati. Kalau kita melakukan kejahatan, kita akan diusir atau jatuh dalam dosa. Mungkin mereka belum tahu paham karena mereka masih kecil, tapi pasti udah tahu kan? Kita adalah ciptaan yang istimewa. Udah tahu? Mungkin udah tahu mereka. Beranak cuculah. Beranak cucu ini adik-adik bukan hanya mempunyai banyak adik, tetapi mempunyai banyak berkat. Berkat itu harus kalian salurkan kepada teman-teman kalian. Contohnya mengasihi mereka. Siapa di sini yang suka mengasihi? Pasti gak ada. Mengasihi sebentar, pasti melakukan kejahatan. Manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Maka kalau ke gereja itu tebus dosanya dulu, baru nanti kalau melakukannya lakukan lagi. Tetapi jangan seperti itu ya. Di sini kita belajar agar kita tidak melakukan dosa lagi. Tetapi anak-anak dilakukan baru berdoa baru melakukannya lagi. Kakak juga seperti itu. Nah, kalau contoh-contoh arti menjadi penjaga. Tema kakak itu tadi, aku adalah penjaga bumi. Apa? Aku adalah penjaga bumi. Siapa di sini mau menjadi pahlawan? Siapa? Semuanya mau jadi pahlawan? Di sini ada yang nggak punya cita-cita? Ada yang punya cita-cita? Siapa? Apa cita-citamu? Ya? Polisi. Polisi itu seorang pahlawan atau tidak? Pahlawan. Dan yang polisi juga. Oke. Cewek mau tanya, siapa mau jadi pramugari? Itu pahlawan atau tidak? Pahlawan kan? Dia membantu kan? Membantu penumpang ini pesawat kan? Membantu. Maka raihlah cita-citamu, belajar dengan baik. Kalau tidak belajar, kalian tidak bisa meraihnya itu. Tetapi dengan doa dan belajar, kalian pasti bisa meraihnya. Jadi dari Kejadian 1 ayat 28 kita belajar bahwa kita bisa berkuasa dan diberkati itu melalui aktivitas kita. Kalau kita menjadi anak yang baik, kita akan menuai yang baik. Siapa di sini mau menuai kebaikan? Mau kan? Kebaikan. Siapa mau menuai kebaikan? Jadi manusia itu kalau menuai kebaikan, kalau manusia itu menabur kebaikan, dia akan menuai. Ada nggak yang pernah lihat di sini? Dia menanam jagung, tapi hasil buahnya itu ubi. Ada pernah lihat? Atau dia tanam ubi, hasilnya buah jagung? Gak ada kan? Itulah kalau kita menabur kebaikan, kita pasti menuai kebaikan. Kalau kita menuai kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tidak ada manusia yang menabur kebaikan, dia menuai kejahatan. Tidak ada ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik bikin janji penjaga bumi. Apa? Janji penjaga bumi. Oke, yang pertama, tangan di kepala. Ucapan ya yang apa kakak bilang. Tuhanku
di kepala ya. Tuhanku memberikan aku akal budi untuk menjaga bumi. Yang kedua, tangan di. Oke, Tuhanku memberikan aku kasih setia untuk mengasihi sesama. Yang ketiga, tangan di atas. Tuhanku, aku siap menjadi pahlawan dan menjadi penjaga tumbuh-tumbuhan Tuhan. Oke, mungkin nanti tuh jadi kuis saja ya, nggak usah diapa. Nanti tuh mungkin bisa kasih pertanyaan, nggak usah diapakan lagi ya. Diingat-ingat aja. Jadi adik-adik, komitmen yang harus kita pegang di dalam hidup ini bahwa kita itu tidak selamanya di bumi ini. Kita tidak selamanya kita rasakan di dalam hidup ini. Dunia ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dunia ini diciptakan untuk sementara, tidak untuk dirasakan selama-lamanya. Karena kita akan kembali kepada Tuhan dan kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Jadi lakukanlah perbuatan baik. Jangan melawan orang tuanya, bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Karena yang melawan orang tuanya akan masuk ke neraka. Siapa yang takut neraka? Aku. Takut kan? Kakak juga takut. Tapi kakak tidak takut surga. Karena surga itu ada Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Betul. Jadi orang yang takut kegelapan itu nanti akan bersama iblis. Tetapi orang yang hidupnya terang, dia akan bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, masuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu ya. Kakak kasihlah dulu untuk yang TK ini ya. Nanti yang duanya untuk yang besar-besar. Karena kasihan kakaknya orang ini, mungkin mereka akan paham melalui pertanyaan kakak. Yang besar diam ya. Yang ini aja. Yang ini. Oh, sini deh yang di sini. Kamu masih kelas berapa? Kelas 2. Udah bisa ini. Gimana ya? Oh, bisa juga kesini sama Osna ya? Oke. Udah, kakak lagi yang kecil. Oke. Yang dewasa diam ya. Sini. Ya. Sini, siapa tahu kau bisa menjawab kan? Ayo. Rezeki nggak ada yang tahu. Sini. Jawab ya apa yang kakak bilang. Kenapa nggak pernah? Oke. Sinilah kalian bertiga, biar enak. Sini. Udah sini. Ini yang gue di sini. Ayolah, mau dapat hadiah loh. Ayo. Nah. Mereka dulu satu ya, nggak apa-apa kan? Apa? Udah bisa dimulai? Kau udah kelas berapa? 2. Udah, diam, suaranya diam. Dan diamnya yang dewasa ya. Kalau ada yang jawab, kalian tidak dapat lagi. Yang tahu langsung angkat tangan, gak boleh bersuara, gak boleh ngomong. Nanti ngomong pas udah di depannya. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Udah, dia dapat. Dia tadi kan gak gini kalian. Oke, siapa deh? Dan Hawa. Nah, kamu berdiri di sini. Siapa lagi ya? Apalagi pertanyaannya ya? Siapa yang dapat? Ini kalian udah siap ya? Siapa yang dapat mengulang kembali janji penjaga bumi? Yang 3 tadi, masa belum lupa? Yang pertama apa itu? Memberikan akal budi, mengasihi sesama. Lagi dulu.
Tuhanku, Ada yang tahu? Kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhanku memberikan aku akal budi. Yang kedua, mengasihi sesamaku. Yang ketiga, menjadi pahlawan budi. Benar. Ya. Yang ketiga. Oke, yang ketiga ini gampang. Siapa yang bisa menyimpulkan sedikit aja apa yang udah kakak sampaikan di depan? Siapa yang bisa menceritakan kembali sedikit aja? Sedikit. Bisa? Kayaknya bisa ini, tapi malu-malu. Yang kakak sampaikan tadi aja sedikit, gak usah banyak. Dan bisa menyimpulkan atau mengulang kembali apa yang udah kakak sampaikan. Sedikit aja, gak banyak. Kalau sedikit dia sampaikan, dapat dia. Ada yang bisa? Ayo, masa gak bisa dari kakak apa yang udah kakak sampaikan? Masa gak ada yang nangkap? Ada yang bisa? Sedikit loh, gak banyak. Hah? Ih, yang kakak bicara di depan tadi gak tahu apa-apa. Tentang apa? Gak tahu, mana yang kelas 6? Gak tahu kelas 6? Gak tahu deh. Yang udah kakak sampaikan tadi di depan. Bukan yang 3 tadi, bukan. Simpulannya aja, bisa? Kakak bicaranya di depan lu. Kau bisa? Kalau kalian sama anak kecil, apa yang kakak sampaikan dari tadi di depan? Tentang menjaga budi. Apa? 2 kata lagi. Oke, kakak aja nanya. Gimana kejatuhan Musa dan kejatuhan siapa tadi ya? Adam dan Hawa, kayak mana kejatuhannya? Tentang mereka digoda oleh ular untuk memakan Adam. Lalu mereka Disuruh untuk memakannya dan jatuh dalam dosa. Tuhan marah apa enggak? Mana? Oke, mereka bertiga yang dapat, kalian tidak dapat. Kasih dulu hadiahnya ya. Nah, kakak tutup dalam doa. Istimewa itu. Oke, ini buatmu dan ini buatmu. Oke, doanya. Kalah yang besar-besar sama anak kecil. Duduk. Tapi gak apa-apa. Mungkin nanti minggu depan ada dari kakak-kakak yang lain memberikan pertanyaan ya. Jangan berkecil hati ya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Duduk adik. Kita mau berdoa. Semuanya duduk. Diam. Kalau nggak diam, kakak nggak mulai. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami masih merasakan nafas kehidupan yang daripada-Mu itu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Berikanlah kami menjadi anak yang diberkati dan memberkati sesama. Jadikan kami anak yang bertanggung jawab dan tidak melawan kedua orang tua kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan.
dalam nama